bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Bapa kami yang mulia. Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Engkau yang memulihkan kehidupan kami. Dan apapun yang akan membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami membawa hati kami, kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Katakan Kau Allah yang setia. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku Kami menaikkan syukur kepada Tuhan di sore hari ini
karena berkat anugerah Allah yang besar atas kami, bisa menyempatkan lagi kami umat-umat ketegusan Allah untuk hadir beribadah di tempat ini di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung karena satu wabah pandemi COVID-19 yang mulai melanda dunia terdampak Indonesia dan Sulawesi Tengah merawat bahkan kami yang ada di tempat ini. Tetapi kami selalu rindu untuk mencari Tuhan, sebab kami percaya Engkau Allah yang terus hadir untuk memberikan pertolongan bagi kami. Oleh sebab itu, ibadah ini dari awal, pertengahan, ya pada akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya diberkati dan ada kehadiran Allah di dalamnya. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing kita terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Sekali lagi saya rindu untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya luar biasa. Mari kembali kita akan memuji Tuhan, kita bersuka cita, kita bertepuk tangan, menyerukan nama Yesus, sebab nama Yesus menara yang kuat dan nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari bertepuk tangan, memuji Tuhan. Maju nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis gemetar.
percaya nama Yesus di atas segalanya, yang mengalahkan segalanya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang perjalanan hidup kita, bahkan sepanjang minggu, mungkin hari ini, kita telah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Mungkin hanya tidak kepada Tuhan, terhadap sesama kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Sebelum lebih lagi kita untuk beribadah kepada Tuhan, mari datang kepadanya untuk mengaku setiap dosa, pelanggaran, cacat celah yang kita lakukan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami melupakan Engkau, seringkali kami yang meninggalkan Engkau Tuhan. Ampuni kami, ampuni ketidaksetiaan kami di hadapan-Mu Tuhan, ampuni ketidaktaatan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu bukan dengan barang yang fana Engkau membayar setiap dosa kami, tetapi dengan darah-Mu yang mahal Engkau menebus setiap dosa kami Tuhan. Dan dengan barang fana Kau membayar dosaku.
disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain disumber, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, buka hatimu untuk ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Buka hati untuk dibentuk. Tuhan mau bentuk setiap kehidupan kita untuk sempurna di hadapan. Katakan bagaikan bejana siap dibentuk. Demikianlah hidupku di hadapan Tuhan. Yes. Terima kasih. Kami siap
Gembala yang agung yang boleh mengizinkan kami hadir dan beribadah di hari ini ya Tuhan. Dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Engkau, kami telah menaikkan pujian kami telah menaikkan penyembahan kami, yang kami percaya hati Allah telah disenangkan. Kami sedang berkati dan berkat-berkat surga di sore hari ini. Tiba saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman Allah. Berkati setiap tanah-tanah hati dan setiap jemaat Tuhan, supaya benih-benih firman Allah yang tertabur sebentar itu akan jatuh di tanah hati yang paling subur, akan bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi umat-umat Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, hikmat pengurapan Allah, sehingga isi hati Allah yang tersampaikan. Kami mendengarkan firman Tuhan dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, baik kita yang hadir mendengar langsung khotbah ini bertatapan muka, bahkan kita jemaat Tuhan yang ada di tempat kediaman kita masing-masing. Walaupun di kesempatan sore hari ini kita mungkin hanya mendengarkan khotbah lewat media yang ada di media elektronik yang ada di tangan kita masing-masing, tetapi tentunya tidak mengurangi esensi dari ibadah itu. Nah puji Tuhan, kita akan lihat ayat Alkitab dalam Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Saya membacanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, ayat ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Sudah sejak sekolah minggu kita mendengar cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Tetapi di sore hari ini saya kembali mengangkat ayat khotbah saya bertolak dari Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Yesus berjalan di atas air. Sebab di sini ada pelajaran-pelajaran penting yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya, yang mana kita sudah hidup di penghujung akhir zaman ini. Nah saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam kisah ini, saudara, saya mengangkat tema kesetiaan Yesus di tengah ketidaksetiaan manusia. Kesetiaan Yesus di tengah-tengah ketidaksetiaan manusia. Nah saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, latar belakang dari munculnya ayat ini atau kisah ini, saudara, ini hanya beberapa jam saja dari ketika Tuhan Yesus Dia membuat mujizat besar, yaitu Dia memberi makan 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, saudara, hanya dengan 5 kutul roti dan 2 ekor ikan. Yang ketika mujizat besar yang terjadi, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang harus kita pahami dan tahu bersama, bahwa murid-murid Yesus yang berada di perahu itu menikmati dan melihat langsung bagaimana mujizat besar itu terjadi.
di tengah-tengah pelayanan Yesus itu. Mereka merasakan kuasa Tuhan. Mereka merasakan berkat Allah di sana. Ketika Yesus membuat mujizat besar, mengubah roti itu, saudara, dan bisa dimakan oleh sekian banyak orang. Tetapi, saudara, hanya seperti saya sampaikan tadi, hanya beberapa jam saja mereka berada di atas perahu. Kita melihat ayat yang sama-sama sudah kita baca tadi. Kalau kita melihat murid-murid Yesus hendak melaksanakan perjalanan itu ke seberang. Nah, saudara, kalau kita melihat ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Murid-murid Yesus pergi ke danau dan naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Kita lihat di sini, saudara, bahwa ternyata murid-murid Yesus itu meninggalkan Yesus. Murid-murid Yesus yang mengalami mujizat bersama-sama dengan Yesus, mereka menyaksikan dengan mata telanjang bagaimana mujizat besar, 5 roti dan 2 ekor, 2 ekor ikan memberi makan begitu banyak orang. Tetapi yang nyatanya hanya beberapa jam saja mereka tinggalkan Yesus. Mereka berlayar tanpa Yesus. Menjadi penyebab mereka meninggalkan Yesus, saudara. Kalau kita melihat ada pada ayat 17 bagian B, yaitu ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Nah, inilah menjadi penyebab mengapa murid Yesus itu sampai meninggalkan Yesus, yaitu mereka merasa bosan menunggu Yesus. Mereka bosan menunggu Yesus, padahal mereka sudah melihat mujizat Allah. Mereka merasakan pertolongan Allah. Tetapi yang nyatanya, murid-murid Yesus bosan menunggu Yesus. Seringkali ini yang terjadi, saudara, dalam kehidupan umat-umat Allah di penghujung akhir zaman ini. Seringkali kita harus meninggalkan Yesus. Karena apa, saudara? Kita rasa bosan menunggu Yesus. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, ada 5 nubuatan besar yang berulang-ulang kali disampaikan bagi kita, yang erat kaitannya dengan iman Kristen kita. Iman Kristen kita semuanya, saudara, berpusat kepada 5 nubuatan besar dalam Alkitab. Yang pertama, Yesus lahir, atau kita sebut itu Natal. Yang kedua, Yesus mati. Kita menyebut Jumat Agung, walaupun bahasa Jumat Agung itu nanti tren di akhir-akhir ini. Dan yang ketiga itu adalah Yesus bangkit. Kita merayakan yang terkenal itu dengan Paskah. Dan yang keempat adalah Yesus naik ke surga. 4 di antara nubuatan besar dalam Alkitab ini sudah digenapi. Alkitab sudah menggenapi 4 nubuatan besar. Yesus sudah lahir, dia mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Dia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, dan kemudian setelah 40 hari dia menampakkan berulang-ulang kepada murid-murid dan kepada banyak orang. Dia kemudian terangkat ke surga. Nah, saudara, masih ada 1 nubuatan lagi yang saya dan saudara sementara tunggu, yaitu kedatangan Yesus kali yang kedua. Ini belum digenapi, saudara. Belum digenapi. Kedatangan Yesus kali kedua belum digenapi. Tetapi iman saya dan saudara, sebagaimana kita mengimani kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, sama juga kita mengimani kedatangan Yesus
kali yang kedua. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat ini saudara saya angkat sebab di sini menggambarkan bagaimana keadaan kehidupan manusia yang hanya saudara berfokus mencari mujizat Allah ketika belum mengalami pertolongan meninggalkan Yesus. Banyak orang saudara hadir beribadah hanya karena mujizat Tuhan. Banyak orang beribadah hanya karena mencari mujizat saja. Sedangkan saudara ketika mengalami persoalan dalam kehidupannya, dia bosan mempertahankan imannya dan sampai meninggalkan Yesus. Kekristenan saudara tetap mengakui mujizat masih terjadi pada saat ini. Tetapi iman Kristen saya dan saudara, kita datang beribadah bukan hanya sekedar kita mau mencari mujizat, tapi kita datang beribadah untuk mencari Tuhan Yesus. Amin. Kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan Yesus. Karena apa? Yesuslah membuat mujizat besar itu. Ketika kita menghadirkan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara, mujizat besar itu pasti terjadi. Nah saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita lanjut seperti apa yang disampaikan ayat selanjutnya, ayat yang ke-18. Yohanes 6 ayat yang ke-18. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Laut bergelora karena angin kencang. Ini adalah konsekuensi atau dampak dari mereka yang telah meninggalkan Yesus. Konsekuensi dari yang telah meninggalkan Yesus, yaitu laut bergelora karena angin kencang. Ini menggambarkan satu persoalan yang dijumpai oleh para murid pada saat itu. Murid-murid Yesus harus saudara menjumpai yang namanya persoalan besar di tengah-tengah danau tersebut. Sebab dikatakan kebenaran firman Tuhan sudah cukup jauh saudara. Murid-murid Yesus itu yang telah mengenal Yesus lama, mereka meninggalkan Yesus sudah lumayan jauh. Dikatakan firman Tuhan, mereka sudah berlayar 2 sampai 3 mil. Perjalanan mereka jauh sudah tinggalkan Yesus. Tetapi yang nyatanya saudara, mereka menjumpai persoalan. Laut bergelora karena angin kencang di sana. Para murid Yesus merasa takut. Mereka merasa khawatir akan keselamatan diri mereka. Tetapi apa daya saudara, Yesus sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Mereka sudah meninggalkan Yesus. Di mana mereka harus mencari pertolongan. Mereka tahu jika Yesus hadir pada saat itu, Yesus bisa saja membuat mujizat pada saat itu. Kalau Yesus seandainya ada di atas perahu bersama-sama dengan mereka, kalau berbicara soal persoalan angin, sakal, ombak bergelora, para murid tidak perlu takut. Karena apa? Ada Yesus membuat mujizat besar. Dia bisa menghardik ombak tersebut, dia bisa mengusir angin kencang tersebut. Tetapi di sini saudara, Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mereka mengalami persoalan berat di sana, nyaris tenggelam di sana saudara. Karena apa? Mereka telah meninggalkan Yesus. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seringkali saudara, kehidupan kita orang percaya seperti ini. Karena persoalan yang datang dalam kehidupan kita sebenarnya tidak begitu berat, kita tinggalkan Yesus. Lebih besar lagi konsekuensi jika sudah tidak menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Seperti pemazmur berkata, kemanakah aku harus lari? Aku mau ke barat, dia ada di sana. Aku mau ke timur, dia ada di sana. Aku mau lari kemana-mana tempat, dia ada di sana. Mana aku harus lari? Jawabannya kita harus lari di bawah kaki Yesus. Di sana aku sentosa. Kita lanjut saudara pada ayat berikut, ayat 19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Kita perhatikan ayat ini. Ayat ini membuktikan Allah itu adalah
ketidaksetiaan manusia. Yesus tahu mereka sudah jauh dari Yesus. Mereka sudah mendayung 2 sampai 3 mil. Cukup jauh mereka tinggalkan Yesus. Yesus tahu mereka membutuhkan penolong di sana. Yesus tahu jika Yesus tidak hadir bersama-sama dengan mereka, mereka pasti mati. Mereka tidak akan bisa sampai dengan selamat di Kapernaum. Karena apa, saudara? Mereka menjumpai badai yang besar di sana. Inisiatif Allah untuk memberikan pertolongan kepada manusia. Saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan di sore hari ini, terkadang Allah bisa membenarkan kesalahan kita agar supaya kita memperbaikinya. Amin. Allah bisa membenarkan kesalahan kita supaya kita memperbaikinya. Hal lain lagi, jika Allah telah membenarkan kesalahan kita dan kemudian kita terus ada dalam dosa, hal lain lagi, saudara. Tetapi kalau kita melihat di sini, kesalahan mereka meninggalkan Yesus, Yesus bisa membenarkan mereka. Dia bisa hadir untuk memberikan pertolongan kepada para murid, para rasul-rasul yang telah tinggalkan Yesus. Karena apa? Dia mengasihi manusia. Dia mengasihi kita. Oleh sebab itu, saudara, kehidupan kita, saya dan saudara ada sampai saat ini, kita mengalami orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, yang kita alami sekarang adalah kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ini karena inisiatif Allah. Amin. Ini karena inisiatif Allah untuk menolong manusia. Sebab Allah, saudara, adalah setia. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita melihat kesetiaan Allah itu sudah ada sejak langit dan bumi pertama kali diciptakan. Ketika Dia menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Alkitab mencatat Adam dan Hawa yang telah ditempatkan di Taman Eden itu, mereka ternyata jatuh dalam dosa. Mereka jatuh dalam dosa. Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden, semua pohon dalam taman ini boleh dimakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan dimakan buah. Jikalau kau memakan buahnya, engkau pasti akan mati. Singkat cerita, saudara, kita tahu bersama kisah ini. Hawa berhasil dibujuk oleh iblis. Iblis yang memakai sarana ular, kemudian memperdaya Hawa. Hawa makan buah yang terlarang itu. Bukan hanya dia makan sendiri saja, dia bawa kepada suaminya. Suami juga makan buah itu. Sehingga kita mencatat di sana, mereka jatuh di dalam dosa. Mereka menjadi telanjang akibat dosa. Manusia mengalami telanjang, mengalami malu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, ketika mereka mendengar langkah Tuhan mengunjungi mereka di Taman Eden, apa yang terjadi, saudara? Alkitab mencatat manusia pertama ini, Adam dan Hawa, lari bersembunyi dari Tuhan. Mereka lari bersembunyi dari Tuhan. Mereka tidak dapat memohonkan pengampunan dosa. Seharusnya ketika Yesus datang di Taman Eden itu mengunjungi mereka, harusnya mereka berinisiatif memohonkan pengampunan dosa mereka karena mereka telah salah di hadapan Tuhan. Tetapi ketika mendengar bunyi langkah Allah di Taman Eden, ternyata, saudara, mereka bersembunyi. Alkitab mencatat Adam dan Hawa merasa malu, mereka sembunyi, saudara. Tetapi lagi-lagi Allah belum berfirman kepada manusia pertama, di manakah engkau? Mereka berkata, kami takut karena kami telanjang. Dan kemudian apa yang terjadi? Singkat cerita, Alkitab mencatat Tuhan Allah kemudian membuat pakaian dari kulit binatang, dan kemudian pakaian itu dipakaikan kepada Adam dan Hawa untuk
menutupi ketelanjangan mereka akibat dosa. Ada inisiatif Allah untuk menolong manusia. Lewat apa, saudara? Dia menyembelih domba di sana. Ada binatang yang tersembelih, ada darah yang sedang mengalir di Taman Eden. Dan ini adalah gambaran, saudara, beribu-ribu tahun kemudian, seperti yang menjadi iman saya dan saudara, Yesus Kristus, dia adalah domba Paskah. Dia tersembelih di atas kayu salib, saudara. Dia mati di atas kayu salib. Darahnya, saudara, menjadi korban penebus dosa dan korban penghapus salah bagi saya dan saudara, satu kali saja dan untuk selama-lamanya. Gambaran itu sudah ada, saudara, ketika Tuhan menyembelih binatang dan kulitnya dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Dan kemudian, saudara, Yesus pun mati di atas kayu salib. Darah yang tercurah juga menjadi korban penebus dosa dan korban penghapus salah satu kali dan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, inisiatif Allah untuk menolong manusia. Seandainya Allah tidak berinisiatif datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, saya dan saudara semuanya mati, saudara. Kita menjadi orang-orang percaya, kita menjadi umat manusia yang hanya hidup untuk binasa saja. Alkitab mencatat demikian. Tanpa penumpahan darah tidak ada yang namanya pengampunan. Tanpa penumpahan darah Yesus tidak ada yang namanya pengampunan dosa, saudara. Oleh sebab itu, Yesus harus datang ke dunia ini untuk tersembelih di atas kayu salib. Darah itu menjadi korban penghapus dosa saya dan saudara. Yang awalnya, saudara, kehidupan kita manusia hanya hidup untuk binasa. Oleh sebab itu, saudara, dalam perjanjian lama kita hanya akan menjumpai, saudara, keselamatan itu hanya diberikan kepada pribadi dan kelompok. Hanya diberikan kepada pribadi-pribadi. Contoh, saudara, dalam kitab Kejadian, Alkitab mencatat orang yang pertama diselamatkan oleh Tuhan itu adalah Henokh. Henokh hidup bergaul dengan Allah dan kemudian dia terangkat. Dia tidak ada lagi, dia sudah diangkat oleh Tuhan. Keselamatan kepada pribadi. Dan kemudian kitab Kejadian mencatat ada satu kelompok keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan karena mendapatkan belas kasihan Allah. Keluarga itu adalah keluarga Nuh. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 di sana mencatat bagaimana Nuh diselamatkan oleh Tuhan beserta dengan keluarganya. Hanya 8 orang. Nuh, 3 anaknya, 3 menantunya dan istrinya. Ini yang selamat, saudara. Dan kemudian saudara yang dikasih kita diberkati oleh Tuhan. Seperti Daud, seperti Salomo, Musa. Mereka adalah pribadi-pribadi yang diselamatkan. Yang lain itu hanya hidup untuk binasa. Allah pernah sedikit membuka pintu keselamatan kepada satu bangsa. Allah pernah membuka sedikit pintu keselamatan kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Tetapi keselamatan yang dibuka itu, saudara, bersyarat. Syaratnya adalah melakukan hukum Taurat. Kalau orang Israel ini, bangsa Israel yang melakukan hukum Taurat, ya pasti akan selamat di sana. Kita tahu bersama, Taurat itu adalah 10 hukum Allah yang diberikan langsung oleh Allah kepada Musa. Tetapi saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Alkitab mencatat pada kitab Galatia, kitab Roma, tidak ada seorang pun yang dapat selamat dengan melakukan hukum Taurat. Sebab apa? Taurat itu mengikat. Satu salah semua. Kita melakukan 9 hukum. Dalam Keluaran 20 kita ada 10 hukum di sana. Kita melakukan 9 hukum, satu saja kita tidak lakukan, tidak bisa selamat. Batal, gagal semua.
yang 9 hukum. Manusia tidak ada yang sempurna. Bayangkan saya kalau hidup harus melakukan hukum Taurat. Taurat mengajarkan kehidupan yang sempurna di sana. Tetapi yang nyatanya manusia yang sudah terinfeksi dosa tidak bisa hidup sempurna sama seperti Allah. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, harus ada inisiatif Allah untuk datang memberikan pertolongan kepada manusia, untuk menyelamatkan manusia lewat apa? Lewat karya kayu salib. Oleh sebab itu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Atas dasar kasih Allah saudara atas dunia ini, sehingga anak yang tunggal Yesus Kristus saudara diberikan kepada kita untuk menjadi korban penyelamatan saya dan saudara. Ini yang harus saya dan saudara syukuri saudara, bahwa Dialah Allah yang selalu berinisiatif untuk memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana ada inisiatif Allah untuk memberikan pertolongan kepada para murid ketika mereka berada di atas danau, di atas perahu itu yang nyaris binasa, yang nyaris tenggelam karena amukan angin kencang dan ombak. Dia Yesus yang sama juga yang memberikan pertolongan dan penyelamat bagi saya dan saudara, sehingga saya dan saudara lewat matinya Yesus di atas kayu salib mengalami hidup yang kekal. Oleh sebab itu keselamatan sudah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Alkitab mencatat bahwa kita harus memelihara keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Keselamatan itu dari pihaknya Allah. Perhatikan yang saya sampaikan, keselamatan tidak akan hilang dari pihaknya Allah, tetapi manusialah yang menghilangkan keselamatan. Manusia yang menghilangkan keselamatan karena dari pihaknya Allah. Allah kalau Dia sudah kasih, Dia tidak akan pernah ambil kembali. Tetapi kalau manusia menghilangkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan, itu kesalahan dari manusia tersebut. Oleh sebab itu saudara, Allah selalu berinisiatif untuk memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Mari terus kita menghargai Dia sebagai Tuhan kita, Juru Selamat kita, memberi pertolongan dalam kehidupan kita. Selalu kita setia datang untuk mencari Allah, sebab Dia adalah Tuhan yang selalu datang untuk mencari kita di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Oleh sebab itu saudara, jika Tuhan telah mengetuk pintu hati saya dan saudara kesempatan saat ini, mari mungkin ada hal-hal yang kita lakukan di masa lalu kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita mohonkan pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Jangan sama seperti Adam tadi yang sudah disampaikan. Yesus datang mengunjungi mereka. Mereka tidak datang memohon pengampunan dosa. Mereka hanya hidup dalam ketakutan. Jangan seperti para murid. Mereka tidak mampu untuk berbuat apa-apa, tidak mampu lagi untuk meminta pertolongan kepada Tuhan di atas danau yang bergelora pada saat itu karena angin kencang, ada ombak yang dahsyat menimpa perahu mereka. Karena apa, saudara? Mereka juga merasa takut. Allah telah datang berinisiatif untuk menolong kita, memberikan keselamatan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita terus menghargai keselamatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir kita lihat pada ayatnya yang ke-20 dan pada ayatnya yang ke-21. Tetapi Ia berkata kepada mereka, hari ini jangan takut. Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Perhatikan ayat ini. Ketika mereka menaikkan Yesus di atas perahu, ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, mereka mengalami selamat. Mereka mendapatkan keselamatan karena perahu mereka bisa sampai ke Kapernaum karena Yesus sudah ada bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu mari kita hadirkan Yesus dalam kehidupan pribadi saya dan saudara.
Mari kita hadirkan Yesus dalam kehidupan rumah tangga kita. Hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Maka saudara, selamat pasti jadi bagian kita. Berkat Allah jadi bagian kita jika kita menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Keberhasilan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Terlebih khusus lagi saudara, keselamatan yang kekal jadi bagian saya dan saudara hanya jika saya dan saudara menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara yang mendengarkan khotbah ini adalah bukti saudara mengasihi Yesus. Adalah bukti bahwa saudara menghadirkan Yesus dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, mari terus kita menjadi umat-umat Allah yang bukan menjadi pendengar firman saja, tapi kita menjadi umat-umat Allah yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Allah di malam hari ini saya tidak membawa terlalu panjang lagi. Mari kita berdoa. Bersyukur karena anugerah Allah, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, upgrade lagi kehidupan kami, boleh memotivasi hidup kami bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu berinisiatif untuk mencari kami di tengah-tengah ketidakberdayaan kami. Engkau selalu hadir untuk memberikan pertolongan. Ajar kami menjadi umat-umat Allah yang tahu bersyukur. Ajar kami menjadi umat-umat Allah yang tahu berterima kasih kepada Tuhan untuk kami menikmati janji-janji Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih meneraikan firman-Nya dalam setiap hati kehidupan kami masing-masing. Setelah ini kami akan terulur tangan memberikan korban persembahan kami. Kami percaya apa yang kami beri kepada Tuhan, kami diberkati dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan membawa pesan syukur kita kepada Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita angkat lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur.
Segala puji dan syukur dipanjatkan lagi kepada Tuhan Yesus. Engkau Allah yang terus memberkati kami sebagai umat-umat Allah. Di kesempatan malam hari ini, boleh lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami percaya semuanya telah menyenangkan Allah dan kami sudah diberkati dengan berkat-berkat Allah. Firman Tuhan yang telah tersampaikan tadi adalah semuanya itu mendapatkan tempat di tanah hati kami yang paling subur, sudah bertumbuh dan berbuah. Kami menjadi umat Allah yang melakukan firman Tuhan. Kesempatan malam hari ini kami mengangkat doa syafaat kami berdoa khususnya bagi situasi bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Bagi situasi dunia boleh terdampak oleh satu wabah penyakit COVID-19 ini yang membuat kami tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Engkau melihat ya Bapa di surga, Engkau yang lebih mengetahui akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia bahkan Indonesia ini. Itu banyak orang-orang yang telah terjangkit wabah penyakit ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, memohonkan akan belas kasihan Allah, mohonkan akan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan melalukan penyakit ini di dalam nama Yesus. Tuhan menghalau pandemi COVID-19 dari tengah-tengah dunia ini, bahkan Indonesia ini, supaya kami boleh tetap aman dalam lindungan Tuhan. Bagi mereka yang telah terjangkit penyakit ini, Tuhan tolong jamah, pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada tim medis yang berada di garda terdepan terus memerangi penyakit ini. Tuhan berikanlah perlindungan. Secara khusus kami berdoa bagi umat-umat Tuhan, jemaat POM ini ya Tuhan, dan juga umat-umat Allah yang ada di Kecamatan Mahudopi, karyawan-karyawan Kristiani yang ada di area ini. Tuhan berikanlah perlindungan ya Tuhan. Secara manusia kami semua merasa khawatir, tapi kami percaya jika Tuhan bersama-sama dengan kami. Walaupun 1000 rebah di sisi kami, 10.000 rebah di sisi kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Engkau yang memberikan perlindungan dan pertolongan. Biarlah janji-janji firman Tuhan ini akan terus nyata dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Allah, khususnya bagi jemaat POM Imit dan juga semua umat percaya yang ada di Kecamatan Mahudopi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pengurus POM Imit ya Tuhan. Mereka telah bekerja di ladang Allah, memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan di situasi yang tidak mendukung pada saat ini pun mereka tetap giat bekerja, yakni Tuhan. Kami percaya janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan umat-umat Allah, khususnya bagi pengurus yang ada di tempat ini, di dalam nama Yesus. Berkati semua jemaat Tuhan yang dilayani di tempat ini. Tuhan, ada di antara mereka yang mungkin masih menanti lapangan pekerjaan. Tuhan tolong berkati mereka, sehingga Tuhan tolong mereka bisa diterima bekerja di mana-mana tempat perusahaan yang mereka telah masuk lamaran pekerjaan, mereka bisa bekerja. Terima kasih ya Bapak Ibu. Proteksi kawasan ini dan kuasa Tuhan, kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap berdoa bagi situasi dan kondisi bangsa negara Indonesia ini. Akibat pandemi COVID-19, ekonomi kami mulai mengalami penurunan. Dan percaya jika Tuhan yang memberikan pertolongan kepada pemerintah kami, kepada bangsa kami, maka bangsa ini akan tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Bangsa ini akan tetap diberkati di tengah-tengah keadaan saat ini ya Tuhan. Sebab Engkau melihat ada kami umat percaya ada di bangsa ini. Kami tetap mau bebas untuk beraktivitas seperti biasa. Bahkan kami mau tetap bebas beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami masih tetap mau bebas untuk melayani Tuhan. Sampai jiwa-jiwa boleh datang untuk bertekuk lutut
kepada Tuhan, mengakui bahwa Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Bapa di surga. Ini syukurkan, ini doa syafaat kami, kami panjangkan kepada Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan kepada hari esok dengan segala harapan. Kita tidak akan takut untuk menghadapi kehidupan kita dengan baik, karena kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan, dan hanya Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan telah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Pergilah, beritakanlah kabar sukacita, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam kitab Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Jemaat bangkit berdiri. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.